Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdi Dava Maulana dengan NIM P272260211161 dari Prodi D3 kelas 1B jurusan Fisioterapi. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang anatomi syaraf. Mestinya kalian tidak asing dong dengan sistem syaraf. Tapi apa sih sebenarnya sistem syaraf itu? Nah, sistem syaraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lainnya. Sistem syaraf juga bertanggung jawab mengendalikan sebagian besar tubuh, baik secara somatik atau sadar, maupun secara otonom, yaitu tidak sadar. Sistem syaraf tersusun dari jutaan sel syaraf atau yang biasa disebut neuron yang saling terhubung. Neuron ini merupakan komponen utama dari sistem syaraf. Sistem syaraf juga mempunyai beberapa fungsi, di antaranya yang pertama, menerima informasi dari dalam maupun dari luar melalui afferent sensory pathway. Yang kedua, mengkomunikasikan informasi antara sistem syaraf perifer dan sistem syaraf pusat. Yang ketiga, mengolah informasi yang diterima baik di tingkat syaraf atau refleks maupun di otak untuk menentukan respon yang tepat dengan situasi yang dihadapi. Yang keempat, menghantarkan informasi secara cepat melalui efferent pathway atau motorik ke organ-organ tubuh sebagai kontrol atau modifikasi tindakan. Kemudian kita masuk ke neuron. Seperti yang sudah kita singgung tadi, neuron di sini berfungsi untuk menghasilkan dan mengirimkan impuls saraf. Neuron sendiri tidak mengalami mitosis atau pembelahan. Oleh sebab itu, jika neuron mengalami kerusakan, maka neuron tersebut tidak bisa digantikan, karena neuron mempunyai sifat yaitu amitotik. Kemudian bagian-bagian dari neuron adalah ada nukleus atau inti sel, kemudian ada dendrit, lalu ada badan sel, akson hilok atau bukit akson, kemudian ada akson, ada nodul Ranvier, ada selubung myelin, dan yang terakhir ada terminal akson. Seperti yang kalian lihat, di sini ada gambaran dari neuron. Kita akan membahas satu persatu dimulai dari nukleus. Nukleus itu merupakan bagian bulatan yang berada di tengah-tengah ini. Nukleus atau inti sel berisi sebagian besar genetik sel dengan bentuk molekul DNA yang membentuk protein dan kromosom. Kemudian ada badan sel yang merupakan tempat dari nukleus tadi. Di sini badan sel mempunyai bentuk yang beragam. Ukurannya juga beragam. Di sistem syaraf pusat sendiri, badan sel disebut sebagai nuklei. Sedangkan di sistem syaraf tepi, badan sel lebih sering disebut dengan ganglia, kecuali basal ganglia, yaitu nuklei yang berada di cerebrum. Kemudian di sebelahnya ada yang dinamakan dengan dendrit. Dendrit di sini berfungsi menerima dan membawa impuls yang datang ke badan sel. Dendrit ini memiliki struktur yang sama dengan akson. Ini akson. Hanya saja ukurannya lebih pendek dan cenderung bercabang. Kemudian di bagian sini ada yang disebut sebagai akson hilok atau bukit akson, yang merupakan tempat pertemuan antara akson dan badan sel. Akson hilok berfungsi membangkitkan impuls yang akan dihantarkan menuju akson. Lalu kita menuju ke akson. Setiap sel saraf hanya memiliki satu sel akson. Akson berfungsi membawa impuls saraf keluar dari sistem sel. Akson sendiri lebih panjang daripada dendrit tadi dan bisa mencapai 100 cm. Membran akson disebut juga dengan akson lemma.
Kemudian ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini merupakan bagian dari akson yang tidak tertutupi oleh selubung myelin. Sementara selubung myelin ini merupakan bagian sel yang membungkus akson. Selubung myelin juga merupakan isolator terhadap impuls yang dilewati oleh akson. Selubung myelin berfungsi mempercepat jalannya impuls. Selubung myelin dibuat atau diciptakan oleh sebuah sel glia di sistem saraf pusat. Sel glia tersebut disebut dengan oligodendrosit, sementara di sistem saraf tepi disebut dengan sel Schwann ini. Kemudian yang terakhir ada terminal akson, yang merupakan tempat bertemunya sel saraf dengan sel saraf lainnya. Pada terminal akson ini terdapat sinaps, yaitu pertemuan antara dua terminal akson. Di sinaps ada cairan yang disebut sebagai neurotransmitter. Neurotransmitter memungkinkan untuk menyampaikan impuls dari satu saraf ke saraf yang lain. Sekian hal yang dapat saya sampaikan mengenai anatomi saraf. Jika terdapat kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.